dari suatu persamaan. Maka kan saya bisa memilih metode biseksi, metode regulasi, atau metode Newton-Raphson. Jadi kalau kita mau menganalisis ya, misalnya suatu pencarian suatu akar dari suatu persamaan. Oh ya, pertama saya mau cari dengan biseksi. Setelah itu diamati, kemudian persamaan yang sama dengan batasan yang sama. Saya mau coba juga dengan cara metode regulasi. Bisa seperti itu. Terus nanti bisa juga setelah itu diambil outputnya, kemudian dicoba lagi dengan metode Newton-Raphson. Itu tidak perlu harus keluar masuk program. Itu mestinya program itu bisa kita buat seperti itu gitu ya. Nah, minggu yang kemarin itu karena masih saya anggap masih fase mengimplementasikan switch case ya ke dalam program menu ini, maka yang standar dulu yang saya ajarkan. Hari ini kita mencoba untuk memodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa seperti itu satu kali pada saat running itu bisa memilih mencoba lebih dari satu metode tanpa harus keluar dari program. Itu ya. Ini sudah lengkap ya berarti ya. Ada tanya lagi. Slide saya sudah kelihatan? Halo, slide saya sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum. Sudah terlihat, Bu. Nih. Di kemarin flowchart kita ini ya. Flowchart ini kalau dibuat program tidak salah, sudah benar. Cuman itu tadi ya, kalau kita mau mencari akar dari suatu persamaan, berarti kan untuk program menu utama ini kita milih menginputkan variabel PM ini dengan 1. Setelah itu dia akan keluar dari fungsi, karena ini PM sama dengan 1 kan diisi ya. Apakah P sama dengan 1? Benar, masuk ke sini. Masuk ke sini, ini kan simbol dari memanggil fungsi, yaitu fungsi akar. Maka dia akan keluar mencari fungsi akar. Nah, misalnya fungsi akarnya ini. Nah, di fungsi akar ini terdapat menu juga analog dengan utama tadi. Nah, di sini pilihannya adalah metode. Jadi akar tersebut mau dicari persamaan tersebut mau dicari akarnya dengan metode apa, gitu ya. Nah, di sini ada 3 pilihan kan. Kalau kita menggunakan flowchart standar yang kita pelajari minggu lalu, maka nanti kalau saya sudah sekarang ini saya mencari akar dari persamaan saya dengan metode regulasi, maka P1 saya isi 2. Sehingga P1 ya, apakah 1? Tidak. Karena P1 kan nilainya 2. Apakah 2 sama dengan 1? Tidak. Maka dia turun. Apakah P1 yaitu 2 tadi sama dengan 2? Iya, benar, dia masuk ke
fungsi regvalsi, yaitu regulavasi. Nah, dia akan keluar lagi dari fungsi akar. Kalau tadi keluar dari fungsi menu, sekarang keluar dari fungsi akar, mencari fungsi yang namanya regvalsi. Nah, di sini kemarin sementara regvalsinya kita isi dengan, kalau secara flowchart ya, kita isi dengan kayak gini. Setiap fungsi, setiap metode tadi kan berupa fungsi. Nek biseksi hanya tulisan aja. Ya hanya mencetak aja sementara, karena kan baru nanti ya pertemuan kedua nanti saya akan mengajarkan tentang metode biseksi ya. Sementara ini sekarang kan hanya tulisan nyetak aja ya. Jadi karena tadi saya milih P1 itu dengan 2, mengisi dengan 2, maka masuk ke fungsi regvalsi. Nah, maka ini sementara hanya mencetak saja. Selesai mencetak, dia kembali kemana? Ke fungsi akar. Ya, ke fungsi akar, balik lagi ke sini. Tadi kan keluarnya dari sini ya. Balik lagi ke sini. Nah, alurnya. Nih ya, alurnya. Nah, ini return lagi. Yang memanggil fungsi akar tadi adalah fungsi menu utama kan. Maka dia akan balik lagi ke fungsi pemanggilnya. Ya, yaitu ini fungsi menu utamanya. Nah, dia tadi kan sini kan ya. Keluarnya kan karena memanggil fungsi akar. Nah, dia kembali lagi ke sini, terus rutenya. Nah, ini ya. Ya. Nah, N, makanya N ya. Jadi kalau saya ingin mencari akar dari suatu persamaan yang sama dengan metode biseksi misalnya ya, maka saya harus mengeksekusi program lagi, karena kan sudah keluar dari program. Ya, jadi nanti masuk lagi ke sini, PM saya isi dengan 1, masuk ke fungsi akar, ini kan ya. P1-nya saya isi misalnya kalau saya mau biseksi ya, P1 saya isi 1. Apakah P1 sama dengan 1? Apakah 1 sama dengan 1? Iya. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Alurnya, dia akan keluar dari fungsi akar, masuk ke fungsi biseksi. Sementara, fungsi biseksi hanya diisi dengan cetak biseksi ini ya. Kalau di dalam program nanti kan jadinya ini. Ya. Kemarin tuh, ya ini fungsi minnya, nanti fungsi akarnya, caranya ya kemarin saya sudah ajarkan, tinggal, nah ini fungsi akarnya tinggal gantikan ini. Jadi tadi itu, kalau saya jelaskan secara program, ini PM ya. Ini, kalau saya isi 1, maka apakah PM sama dengan 1 kan? Iya. Dia masuk ke sini, ke cabang pertama, keluar ke fungsi akar. Ini. Ya, ke fungsi akar. Nah, dia hanya mencetak gini aja, setelah selesai, maka dia balik lagi, ketemu sama break. Nah, maka dia keluar dari switch case. Keluar dari switch case, ketemu sama N. Ya udah, selesai. Itu dan seterusnya ya. Nah, demikian juga kalau kita misalnya salah menginputkan. Ya, misalnya ini. Ini ya. Di sini saya misalnya mau mencari akar persamaan tadi kan, PM-nya saya isi 1, ini PM ya, harus konsisten, sorry ya.
PM ya, PM ya di sini. Ya sebenarnya P juga boleh ya, tapi saya menyesuaikan aja dengan programnya tadi. Mau pakai variabel lain juga nggak apa-apa, tapi kan flowchart-nya kan programnya kan mengikuti flowchart. Ya kalau saya masih salah nanti tolong dikoreksi sendiri ya. Nah, kalau pada saat ini tadi saya memasukkan PM itu saya masukkan 8 kan ditolak terus. Ditolak, masuk ke sini kan. Nah, salah, terus keluar dari, karena ini kebetulan kan akhir dari switch case. Gitu ya. Nah, itu juga nggak salah juga ya, tapi nanti kalau salah tapi kita mau membetulkan inputan kita, ya harus eksekusi lagi, gitu loh. Jadi makanya program ini bukan salah, tapi kurang efektif, kurang fleksibel, gitu loh maksudnya. Yuk kita dimodif ya, hanya sekedar modif ini ya, biar lebih fleksibel. Kan bedanya antara keluar sama salah itu kan, kalau salah kita nggak sengaja menginputkan karena kesalahan, maka tapi keluar dia karena flowchart-nya memang seperti itu. Tapi kalau kita memang memilih keluar dengan sengaja, itu kan ngisi 6. Nanti mencetak ini kemudian keluar ya N juga loh. Nah ini nanti kita modif, kalau memang salah ya input ulang gitu loh, kembali lagi ke sini, bukan keluar. Jadi misalnya kesalahan tadi ketika kita sudah masuk ke fungsi akar, ternyata ini nih misalnya P1 saya isi dengan 8. Ditolak, masuk ke sini. Nah, kalau flowchart yang ini, maka begitu salah, kan ketemu return ya. Dia balik lagi ke fungsi pemanggil. Fungsi pemanggil kan fungsi utama tadi ya. Maka dia balik lagi ke sini, ke menu utama, ya kan ke sini. Terus, nah ya ini alurnya. Maka N keluar. Nah, maunya nanti kita modif, bila kita sudah masuk akar, kemudian ternyata saya memasukkan P1 itu misalnya dengan 7, ditolak, masuk ke sini dulu, tapi nanti balik lagi ke sini, ke pilihan metode akar persamaan ini, gitu loh. Sehingga nggak bolak-balik keluar. Ya, selain nanti kita juga akan memodifikasi, yaitu tadi, kalau persamaan yang sama tadi mau kita coba untuk 2 atau 3 metode dengan 1 kali eksekusi, maka ya kita modifikasi program ini biar lebih fleksibel, nggak usah keluar, masih di sini habis biseksi, balik ke sini, nah nanti kasih pilihan, sehingga nanti kembali lagi ke sini, ke fungsi akar ini, ya, terus nanti milih lagi, oh saya maunya regulasi, lah nanti masuk ke regulasi, ya, jadi ini keluar, masuk ke regulasi, selesai, nanti kan kembali lagi ke sini, nah nanti alurnya ke sini, lah kalau kita mau masih mencoba Newton, nanti begitu dari sini, nanti di sini nih, sebelum return ini kasih pilihan lagi. Mau mengulang atau memilih metode lain, nah nanti balik lagi ke sini. Kalau tidak, ya udah keluar. Boleh nih keluarnya ke program menu, nanti desainnya, ke program menu kan balik ke sini, baru nanti N. Bisa. Gitu ya. Oke, saya coba yang, saya running ya program yang standar ini. Saya coba running. Ada pertanyaan dengan ini? Paham. Jadi ini tadi kalau saya program kemarin ya,
yang mengikuti flowchart yang standar tadi. Nah, ini ya. 1 ya. Nah, kalau saya maunya regulasi kan berarti milih 2. Nah, kalau selesai, ini berhentinya karena saya kasih sketch ya. Udah keluar ini. Kalau saya mau nyoba yang sama tadi, mencari akar dengan metode biseksi. Kalau yang ini kan menggunakan metode regulasi ya. Maka ini ditutup dulu, terus eksekusi lagi. Ya, milih 1 lagi. Kemudian ini misalnya saya maunya Newton-Raphson, nah berarti milih 3. Nah, begitu selesai ya sudah. Keluar, mau masuk, oh saya mau menggunakan biseksi, keluar lagi. Eksekusi lagi, milih 1 lagi. Nah, kemudian ini karena biseksi, jadi metode pilih 1 ya. Pilihan Anda 1, metode biseksi. Nah, dia masuk keluar dari dari fungsi akar, mencari fungsi biseksi. Nah, begitu sudah selesai, maka nanti sudah N. Ya. Dia sebenarnya ini dari biseksi, dia masuk lagi ke fungsi akar, kemudian keluar ya kembali ke fungsi menu utama tadi. Ya, kalau misalnya tadi kalau salah ya sekarang itu kasusnya kalau bisa setiap kali sudah masuk ke metode dia selalu keluar atau program itu selesai gitu. Sudah N. Sekarang kasusnya kalau salah input ya. Ini misalnya saya isi 9, kan ketolak semua ya. Nah, ini akan N. Nah, N. Jadi dia begitu 9 tadi masuk ke default ya kalau suitcase ya. Kalau flowchartnya tadi masuk ke else-nya tadi, terus nyetak Anda salah entry data kan gitu ya. Terus setelah itu dia akan keluar dari suitcase ya sudah N. Harusnya kalau menurut yang bukan yang benar ya, yang lebih sempurna kan ketika salah input ya yang balik lagi ke sini kayak terus ngisi lagi kan gitu. Demikian juga kalau kita itu sudah masuk ke akar ya, ke fungsi akar, kemudian misalnya saya mengisi 7 kan ketolak nih ya, bukan ketolak ya, tapi tidak ada yang benar kan pilihannya sampai 4, maka dia kan salah ya mencetak masuk ke else-nya tadi kan if else yang terakhir ya, kemudian dia terus keluar dari suitcase di fungsi akar, balik lagi ke fungsi pemanggil kan program menu. Nah, terus keluar ya. Nah, makanya ini keluar kan. Ini sebenarnya langsung keluar loh ya, tapi karena setiap kali di akhir fungsi selalu saya kasih gets, makanya berhenti kan saya kan harus menjelaskan. Oke ya. Ini nanti kita buat kalau salah input ya Mbak kembali lagi menginputkan gitu ya. Oke, saya jelaskan secara flowchart dulu. Nah, ini berarti nanti sekarang kalau kesalahannya di fungsi akar ya, nanti analog ini ya. Nah, nanti kalau bentar, salah ya kalau di fungsi akar ya. Atau di menu utama nggak apa, saya ambil yang menu utama ya. Kalau salah ini di menu utama ya. Nah, kan menu utama kan fungsi utama dan ini start ya, ini end. Nah, maka nanti kopinya dimodifikasi, diedit, dimodifikasi ya.
Bagaimana bila bila input PM-nya salah, tidak ada yang cocok, maka di sini nih ini di sini nih kembali ke fungsi akar. Jadi nyetak salah dulu, kemudian belum dia keluar, kita kasih kan balik ke fungsi akar, manggil fungsi akar. Ya, ini sih enaknya di sini ya, kalau program yang lain belum tentu bisa ya, karena dia akan hierarkinya beda. Terus sekarang saya lupa dulu ya kalau di Pascal itu ya, harus di otak-atik gitu ya, karena dia akan hierarkinya beda. Jadi ada tambahan di sini, biar dia kembali ke fungsi akar. Ya, sehingga ketika salah dia nggak keluar, tapi dia kembali ke sini, balik lagi ke fungsi akar, main ya, ke fungsi main. Ini kan nama fungsinya kan main. Nah, otomatis dia akan balik lagi ke sini. Oke. Paham ya ini? Secara flowchart ya. Ada yang mau tanyakan? Paham, Bu. Nah, sekarang bagaimana dengan programnya? Ya tinggal nambah aja. Nah, ini sebaiknya ya, atau Anda save as dulu ya, biar yang standar tadi nggak hilang gitu ya, nggak ketimpa. Potong dulu, modif. Ini di 4A ya. Tuh ya, jadi tadi di sini nih fungsi mainnya kan ini ya, ditambah sini. Ini kan akhir dari switch case. Nah, jadi defaultnya kan di sini nih kalau salah ya. Nah, maka di sini ini case ini tambahan ya untuk biar berhenti aja. Ini panggil main fungsi. Ya, ini efeknya ya kalau saya eksekusi. Ketika saya salah input tidak langsung keluar, tidak langsung end.
Ingat habis mengedit harus di compiling. Ya, misalnya saya masukkan 9. Tuh ya. Anda salah entry ya. Tapi untuk bukan mengakhiri program ya, ini diedit ya. Untuk mengulang mestinya gitu. Nah, jadi masuk ke sini. Input lagi kan? Ya, ini kan salah nih. Input lagi, balik lagi ke sini. Nah, karena dia tadi kan ketika 9, PM kan saya masukkan 9. Ini ditolak. Ini kan ini nih membacanya kan apakah PM sama dengan 1? Kan tidak, karena saya masukkan 9. Apakah PM sama dengan 2? Tidak. Apakah PM sama dengan 3? Tidak. Sampai masuk ke seakhir. Ya, apakah PM sama dengan 7? Padahal PM kan 9. Kan tidak, masuk ke default. Nah, ini tadi. Nah, sudah ada itu, maka ini ya Anda hilangkan. Kan tidak mengakhiri program. Ya, atau nanti dimodif ya. Ya, ini dihilangkan ya. Kalimatnya dirubah. Anda salah data. Nah, kemudian mungkin Anda kasih pilihan itu. Ya, mau input ulang, tekan 1, ya. Boleh gitu atau langsung seperti tadi, ini di off. Anda salah input. Ya. Nah, kemudian ini tadi dihilangkan ya. Sehingga usernya tidak bingung. Boleh, Anda salah entry, mungkin yang tepat ini bukan entry data ya. Anda salah entry salah pilih, salah mungkin ya, Anda pilih Anda salah pilih. Ini benar ya, salah entry ya, service. Nah, kemudian ya get berhenti ya. Oke. Nah. Yang 9 tadi ya. Nih ya, berhenti dulu, Anda salah entry ya. Nah, nanti terus kembali lagi. Tuh ya. Sehingga nggak keluar. Nah, setelah itu nanti mungkin dibetulin ya. Nah, ini Anda salah entry biar agak nengah. Nah, sekarang kita coba sudah masuk ke akar ya sekarang ya. Ini sudah benar ya, misalnya. Nah, di sini misalnya saya salah lagi. Nah, maunya kalau kayak gini ya, nanti dia akan salah entry, dia akan setelah ini dia akan kembali ke fungsi menu utama, fungsi utama. Ya, ini kan berada di fungsi akar. Terus setelah itu alurnya tadi ya di sini. Nah, di sini kan ya. Tadi salah, di sini kan saya isi 6. Ini salah, ditolak kan? Ditolak, tapi ini keluar ya, kembali ke fungsi pemanggil. Ini tadi dipanggil oleh fungsi utama tadi. Dia ke sini ya. Nah, N jadinya. Nah, agar tidak seperti itu ya. Ini kita coba ya. Ini ya. Tadi ini udah keluar ya keluar. Jadi ini tulisan ini saya tambahkan untuk aksesoris, bukan untuk memperjelas penjelasan saya aja ya. Nah, di sini nih. Ya, di sini saya kasih keterangan akhir program tadi, menandakan bahwa dia sudah ketemu sama N ini. Nah, tadi kalau di akar analog dengan ini, ya, jadi kita tambahkan lagi ini ke
yang akar, tapi nanti kembalinya bukan ke menu utama. Ya, tapi ke akar yang dipanggil fungsi akar. Ya, untuk yang ke sini tadi nggak salah sini ya. Berarti ini yang kita turunkan. Ya, kita turunkan. Nanti kita panggil, tapi bukan main ya, tapi fungsi akar, karena baliknya kan ke menu akar ini. Analog dengan ini, ya, semua sub-sub fungsi tadi Anda tambahkan. Jadi itu bisa diberlakukan untuk semua sub-sub fungsi yang lainnya. Saya ajari satu aja, nanti Anda teruskan sendiri ya. Ilmunya kan sudah dikasih. Ya. Oke. Nah, ini artinya di dalam program kita fungsi akar. Nah, ini ya, di default ini ya, ini kita off biar nggak membingungkan. Di sini ditambahkan dengan ini bukan di situ. Ya, ini tadi keterangan yang keluar tadi di off, kemudian setelah get aja ya, panggil fungsi akar. Ya, sama dengan ini tadi ya, di fungsi utama tadi ya, ini kan analog dengan ini, tapi kita terapkan pada fungsi akar. Nah, ini ya, efeknya bagaimana? Efeknya analog dengan kesalahan pada saat di fungsi utama, program menu utama. Ya, ini satu. Misalnya saya isi 5. Ya, nanti kalau di flowchart yang standar, maka dia akan keluarkan. Kalau ini enggak, ya Anda salah enter data. Ya, ini karena get start ini ya. Sekarang nih kita programnya itu sampai di sini nih. Nih. Ya kan ditolak tadi 5 ya. Ini apakah PA1 atau P1 ya tadi ya Kak Dian ya. Ini P1 ya, kalau mau menyelesaikan ya, ini P1. Akar. Ini P1. Nah ya, ini ya kita eksekusi. Satu, isi 5. Tuh ya, Anda salah enter data. Nah, ini sekarang ini sampai di sini nih. Nih, ya di sini. Kalau secara flowchart,
sekarang ini ya, cara flowchart itu di sini nih, fungsi akar. Nah, di sini masuk ke sini nih. Karena salah kan, tadi saya isi 5 kan ditolak. Ini ditolak, masuk ke defaultnya. Ya, nah di sini Mas memanggil fungsi akar, dia kembali lagi ke sini. Ya, nah ini di program juga gitu. Program, ya ini. Tadi kan milik ini tadi ya 5 kan, P1-nya saya isi 5, ini ditolak, masuk ke default. Ya, default ini kan ini ya, else-nya percabangan yang terakhir. Nah, kemudian ini berhenti itu karena ini, karena gets ini, karena instruksi gets ini. Nah, setelah itu, kalau ini saya enter sembarang tombol, maka dia akan keluar dari fungsi akar, tapi masuk lagi gitu loh. Karena kan manggil. Nah, makanya dia keluar, tapi masuk lagi ke sini. Jadi ini keluar, tapi cari fungsi akar, dia masuk lagi ke sini. Nah, masuk ke sini. Makanya, nanti kalau saya tekan sembarang tombol, ya dia masuk lagi. Pilihan Anda, jadi gitu ya. Saya coba ini. Nah, ya. Ke akar, bukan ke fungsi utama ya, ke program utama, bukan. Oke ya, paham ya. Nah, pemahaman ini ya, modifikasi ini bisa Anda terapkan untuk semua subfungsi yang lain. Ya, jadi misalnya ini yang regresi ya. Ini tadi kan akar, sekarang yang regresi atau interpolasi. Nah, nanti di sini yang interpolasi, yang akar tadi ya. Kemudian yang interpolasi, yang integrasi numerik. Ini integrasi numerik. Ini tambahkan instruksi integrasi, nama fungsinya integrasi ya. Jadi ini saya pilihin aja. Salah, jadi biar enggak langsung keluar. Integrasi. Iya. Nah, dengan demikian, kalau melakukan kesalahan entry, ini pilihan ini, ya dia balik lagi ke sini. Ya, jadi nanti kita bisa terapkan di simultan ya. Ini ya simultan. Jadi kita terapkan juga di situ. Harusnya kan ini di bawahnya cetak ya, agar memberitahu dulu, notifikasi dulu ke user kalau salah input, baru dia kembali.
ya, dan seterusnya. Ya, jadi kita terapkan juga tadi. Ini kan di fungsi akar. Sekarang fungsi integrasi. Integrasi ini ya. Nah, kalau kita ganti nama, di sini waktu memanggil juga diganti ya. Tadi ini kan integrasi. Nah, ini ya, hanya penyesuaian nama tadi aja. Yang tadi semua ya. Nah ya, oke. Nah, di integrasi tadi, ini fungsi akar, kita tambahkan, manggil akar. Kemudian yang integrasi ya, dipanggil, ditambah di sini ya. Ini di off aja. Kemudian setelah get kita isi panggil integrasi. Dan seterusnya ya. Oke, nah sekarang untuk ya, jadi efeknya nanti sama dengan tadi ya. Setiap kali salah nanti akan tidak langsung keluar tapi balik lagi entry. Nah, sekarang kasusnya. Kalau tadi ya, ketika kita mau menentukan akar suatu kesamaan, tapi maunya nanti bisa mencoba lebih dari satu metode. Bisa mencoba dengan metode, pokoknya lebih dari satu metode ya. Kita coba untuk yang fungsi akar. Nih. Akar aslinya kan ini ya. Jadi fungsi akar, mana yang sudah saya koreksi? Nah ini. Gimana caranya ini nggak langsung keluar sini? Nah, maka di sini nih tambah-tambahnya. Saya tidak kembali ke ya, setelah biseksi misalnya. Kalau ini kan kembali ke fungsi pemanggil, ke main fungsi ya. Nah ini nanti enggak. Nanti kembali lagi ke akar sini. Ya, artinya ya kita tambahkan di sini nih. Setelah fit case. Fit case-nya kan ini ya. Fit case-nya kan ini. Nah, ini switch case-nya kan di sini. Jadi setelah memilih salah satu dari ini, nanti setelah ini, kalau frutak yang lama kan langsung kembali ke fungsi utama, ya, terus keluar. Jadi N. Nah, ini nanti kita panggil balik lagi ke sini, karena setelah misalnya regulasi, balik lagi ke sini, ya. Nah, nanti balik lagi ke pilihan menu fungsi akar. Maka ini kita kasih lagi boleh ini.
Nah, gini ya. Efeknya bagaimana ketika ditambahkan itu tadi pemanggilan fungsi akar lagi. Jadi kalau ini digunakan untuk kembali memilih karena salah. Yang ini benar milihnya, tetapi setelah masuk ke tiap metode ini, ke tiap fungsi yang isinya metode biseksi, regulasi Newton, itu dia nggak langsung keluar, tetapi kembali lagi, milih lagi. Karena latar belakangnya tadi, ya, latar belakangnya adalah bahwa mungkin saja dalam satu percobaan itu nanti untuk menentukan akar suatu persamaan dicoba mau analisa lebih dari satu metode. Nah, dari bolak-balik keluar, ya ininya kita modif. Ya, nah jadi kita terapkan di fungsi akar ya, ini fungsi akar nih. Ini tambah lagi, ini kan akhir dari suitcase ya. Ini awal, ini akhir suitcase-nya. Di antara suitcase sama akhir dari fungsi akar. Ya, ini kan akhir suitcase, ini akhir. Nah, ini kalau efeknya bagaimana? Ya, saya cari daerah ini. Ini ke fungsi akar, berarti kan begini ya. Oke, sekarang misalnya saya mau nyoba menentukan suatu akar dari suatu persamaan. Awalnya adalah regulasi, maka saya pilih 2. Nah, ini masuk ke regulasi. Ini mestinya dihilangkan ya. Nah, tapi ini jadi ke akar persamaan ya setelah ini. Tuh, ya. Kan akar persamaan. Nah, ini outputnya ya kita edit. Tadi kan hanya prosedurnya yang kita ubah ya. Ya, ini sekarang kita coba outputnya disesuaikan ya. Ini loh. Pilih 2 kan dia masuk ke regulasi nih. Setelah ini sebenarnya ini itu pada saat di sini itu kami ini regulasi dan sampai di sini. Nah, terus kemudian dia keluar kan sudah selesai. Masuk lah ini ketemu fungsi akar lagi, panggil fungsi akar, jadi dia kembali lagi ke sini lah. Sekarang ini. Gitu loh. Nah, keterangannya apa yang kita sesuaikan ya tadi di akar. Nah, tadi masuk di fungsi akar ini. Nah, ini kan. Misalnya keterangannya ya. Nanti kan misalnya regulasinya nanti jangan tekan untuk ya sekarang. Karena kan sudah kita modif, kita off aja ini. Yang enggak menginginkan ininya biar hilang dulu ya. Nah, nanti karena kita nanti diharapkan setelah selesai masuk ke metode itu kemudian balik lagi ke sini. Nah, di sini nih bisa Anda ganti keterangannya dengan maksud outputnya untuk memberikan penjelasan ke user ya. Misalnya ini deteksi. Ini keterangannya kembali gitu ya. Kembali tekan sembarang tombol untuk kembali ke fungsi akar
metode lain. Ya. Kembali ke fungsi akar untuk memilih metode lain. Ya, kalau di sini metode lain untuk memilih metode lain atau metode selain diseksi, untuk memilih selain metode diseksi. Nah, untuk yang regulasi misalnya ya, kita kasih keterangan nanti. Ini untuk keperluan komunikasi sama usernya ya. Selain metode yang ini ya, regulasi. Ini sebenarnya boleh kita begitu ya, karena di dalam seringan ya. Nah, untuk yang menggunakan untuk memilih selain metode ini tadi belum ditambahi akar ya, yang nyurap. Nah, kita ya, jadi Pak ya. Semuanya nyoba loh ya ini ya. Ini kan praktikum. Kan kemarin saya sudah kasih PR untuk bisa membuat program menu yang standar ya. Ini satu ya, misalnya nih ya, saya milih 2. Berarti kan regulasi nih. Tunggu ya, regulasi ya. Tekan sementara untuk kembali ke fungsi akar. Ya, fungsi akar itu yang atas ini untuk memilih selain metode regulasi. Ya, sekarang ini kan regulasi. Demikian juga ya. Nah, ini kalau sudah nanti ya. Nah, misalnya saya milih 3. Ya, 3. Nah, dia masuk ke Newton-Raphson kan? Ya. Nah, terus kemudian ini tadi efek dari penambahan fungsi akar tadi. Kembali lagi ke sini bila nanti karena itu tadi pemikirannya, latar belakang pemikirannya adalah tidak selalu satu metode langsung keluar ya. Nah, sekarang kalau sudah 3 ya kayak gini, oh saya mau udahan gitu ya. Ya udah, berarti bisa milih 1. Udah keluar nih. Kalau ini keluar ya. Nah, inilah ya penambahan itu tadi ya. Tidak bisa keluar. Mengapa? Karena di sini selalu, nah di sini kan tadi ya, kita milih keluar, 4 kan keluar ya. Nah ini alurnya coba masukkan. Nah masuk ke akar, ke sini lagi. Jadi nggak bisa keluar ini program ini. Lalu bagaimana? Nah Anda kasih pilihan user itu ya. Jadi tadi ketika dicoba ke sini masuk kembali lagi ke sana ya, ke fungsi akar cocok. Tapi kalau mau keluar bagaimana? Kalau mau misalnya setelah tadi kan setelah regulasi Newton-Raphson kemudian mau sudah saya tidak mencoba biseksi, otomatis kan milih 4. Tapi suruh milih lagi.
Karena kembali ke kan alurnya kan ini keluar ya. Loh, balik lagi ke sini. Jadi dia tidak pernah kembali lagi ke fungsi utama, ke program menu utama, tidak pernah. Karena dia muter lagi di sini. Nah, berarti modifikasi kita mesti disempurnakan lagi nih. Karena nggak bisa keluar efek dari penambahan fungsi penambahan pemanggilan fungsi akar di sini ini menyebabkan dia berputar terus di sini. Padahal kan tidak selalu bahwa nyoba ketiga-tiganya. Kalau mau satu saja, ya boleh, mestinya gitu. Kalau dua, setelah regulasi Newton kan sudah. Nah, makanya kita kasih pilihan itu. Misalnya, nanti input suatu variabel, tentukan. Variabelnya misalnya, variabel apa ya, misalnya sembarang sebenarnya ya. Variabelnya misalnya, boleh misalnya P1A misalnya ya. Misalnya, nah kita tambahkan di sini, sehingga nanti boleh kembali ke sini atau keluar gitu loh. Ya, jadi nanti nah kalau Anda nanti milih 1 misalnya ya, P1A ini nilainya 1, misal ini ya, maka balik lagi ke fungsi akar. Artinya mencoba metode lain selain misalnya regulasi, mau nyoba yang diseksi, mau mencek ke Newton-Raphson gitu. Kalau tadi kan langsung begitu habis masuk ke metode, udah langsung muter lagi suruh milih, muter lagi suruh milih. Kalau ini kasih pilihan tuh pengguna program mau coba metode yang lain atau sudah gitu ya, keluar dari fungsi akar misalnya. Makanya di sini kita milih nih nanti ya. Nah, terus kemudian ya misalnya saya coba ini daripada ngambil dari awal, saya copy sementara ya dari sini. Nah, nanti apakah P1A, misalnya kalau 1 itu, bisa ya, P1, dia nanti ke akar ya, nanti keterangannya apakah Anda mau mencoba, jadi gitu, apakah Anda mau mencoba metode lain, ya, nah, baru nanti milih akar, kembali lagi ke fungsi akar, nih ya. Tapi kalau tidak, ya udah berarti ya keluar ya, balik lagi ke fungsi pemanggil nggak apa-apa. Nanti gini.
kan? Nah, kemudian ya. Nah, kalau ini ke fungsi akar, kalau tidak ke menu min ya berarti ya. Sorry, bukan sini berarti. Ke min fungsi. If else ya, bukan if, karena ini kan if ya, salah saya. Else. Ya. Ya. Jadi nanti kalau habis misalnya P1-nya diisi 2, berarti ditolak, masuk ke sini ya alurnya. Nah, terus milih P1, P1A, apakah Anda mau mencoba metode yang lain selain regulasi misalnya. Nah, nanti metode lain gitu aja ya, karena sifatnya umum. Nah, kalau iya nanti P1 diisi 1. Nah, masuk ke sini kan. Nah, kan manggil akar tuh, ya, makanya ke sini lagi. Tapi kalau misalnya saya hanya biseksi saja. Nah, makanya ini suruh ngisi selain 1. Atau setelah biseksi, setelah regulasi, ya kan pilihan tuh, milih 1, maunya Newton-Raphson. Ya, berarti kan
dia manggil lagi ke fungsi akar. Nah, sini P1 memilih 3. 3 ya, berarti ini ditolak, masuk ke sini kan. Ke Newton Raphson keluar sana dulu, lah nanti kalau udah selesai kan dia kembali ke sini. Nah, nanti kalau sudah habis regravasi, Newton Raphson sudah nggak mau nyoba biseksi misalnya. Nah, maka nanti P1A-nya suruh ngisi 1 atau selain 1, sehingga dia turun ke sini kembali ke main fungsi itu loh ya. Kita coba ya, ini kasih if else tadi itu salah, enggak, kurang benar karena ya ibaratnya kita kalau mau modif itu kan harus di analisis ya efek dari perubahan yang kita lakukan. Ini saya tutup ya. Diterapkan ya ke akar sini tadi ya. Ini. Ya. Jadi fungsi akar ya. Misalnya di fungsi akar ya, tadi kan kita hanya nambah ini ya. Nah ini nih yang ini tadi kan ini ya, salah satu dari ini kan. Sekarang kasih if else, if tadi kan misalnya P1A sama dengan 1 ya. Kalau iya kan ke fungsi akar nih, kalau tidak else baru ke fungsi min tuh ya. Cuman kan harus kasih keterangan biar nggak bingung ya. Nah sebelumnya kan ada input ini, input P1A tadi. Hanya ini saya kasih warna biru. Iya. Ini scan F, kita daripada nulis dari awal ini aja. Oke ya. Ini apakah Anda gitu ya. Apakah Anda mau menghitung akar persamaan dengan metode lain. Nah, gitu. Ya. Nah, di sini tadi kan P1A. Nah, nanti arahkan ya. Misalnya, ini kepanjangan
Jadi di sini ini loh ya. Saya menerjemahkan ini bawah ini. Input P1A ini. Semuanya nih sampai nyoba loh ya. Nih ya, scan P1A. Dan satu karena terlalu panjang gini dipecah ya. Misalnya satu itu ya, kemudian 2, 3. Ini bawahnya harus agak masuk 1 bila masuknya nanti kan ke, kalau ini nanti P1A, kalau iya kan ke milih 1 ya, menginputkan 1 malah balik ke pilihan akar nanti, pilihan metode di akar ya, fungsi akar. Kalau enggak ya balik ke satu variabel yaitu P1A, maka di sini dideklarasikan P1A. Sudah di running ya. Efeknya bagaimana ketika kita tambahin instruksi tadi? Tuh ya, 1. Ini. Sekarang ini ya, setelah ini milih 1 tadi kan masuk ke fungsi akar. Nah, sekarang ini sedang, kalau flowchartnya ya, sekarang pada posisi nih. Sekarang ini kan di sini nih. P1-nya saya isi 1. Kalau di program ini nih, sampai scan F nih. Saya mau isi 2 kan di enter dulu. Nah, begitu saya enter, 2 ini masuk ke P1. Maka nanti kalau saya jelaskan secara flowchart, apakah P1 sama dengan 1? Tidak. Apakah P1 sama dengan 2? Iya. Masuk ke regulasi. Dia keluar ke fungsi regulasi yang sedang memproses regulasi tadi. Terus dia akan kembali ya ke sini. Nah, nanti ibaratnya kan udah selesai tuh regulasinya, jadi balik terus suruh milih nanti barusan yang kita edit tadi nanti ya. Nah, ini mungkin outputnya masih acak-acakan ya, nanti kita edit lagi. Nah, ini tekan sembarang loh, bentar kok belum masuk, tunggu. Oh, ini masih regulasi ya. Nih pilihannya ya, setelah masuk regulasi. Ya, tadi kan masuk regulasi. Tuh ya, masuk ke regulasi. Kemudian ini, apakah Anda mau menghitung akar kesamaan dengan metode lain? Ya, itu sudah sampai sini. Setelah
setelah ke regulasi, ya, ini kan keluar kan ya, ini regulasi masuk ke regulasi, kemudian balik lagi ke sini, muter ya. Nah sekarang ini, ya. Nah, nanti boleh dikasih ke dalam pilihan Anda, nah, gitu boleh ya. Sekarang ini, misalnya saya maunya ke Newton-Raphson, maka saya pilih 1. Tuh ya, kan balik lagi ke sini. Ya, Newton-Raphson ini, coba tampilannya saya perbaiki dulu ya. Pilihan Anda, gitu. Terapi, sini. Ini B1. Ini ya. Ini tadi, karena mau menghitung akar, maka saya isi dengan 1. Nah, ini misalnya regulasi. Nah, ini sudah sampai regulasi nih sekarang. Ya. Tapi dia, saya kasih gas yang makanya berhenti. Terus, nah keluar kan dari regulasi. Nah, ini sekarang nih milih P1A nih. Nah, maunya pilihannya berapa? Kalau iya, kok berapa? Kalau ngisi 1, ya diarahkan. Apakah Anda, ini tambahan kita tadi, yang baru tadi. Ini tadi. Ya. Ini sekarang. Ya. Sekarang ini sedang pada proses ini. Ini. Scan FP1A. Ya. Instruksi if else ini akan menyebabkan ya, apabila diisi 1 P1A tadi akan masuk ke milih lagi ke atas ke sini. Berarti kan apakah Anda akan menghitung akar persamaan dengan metode lain? Oh ya, milih 1 dia kembali lagi ke sini. Tapi kalau tidak, ya selain 2 sebenarnya ya, tapi kita arahkan milih 2. Nanti dia akan ke sini kan berarti ya. Nih, ke main fungsi ya. Oke ya, saya milih 1. Milih 1 apa? Bentar. Akar P1 apakah P1A sama dengan 1? Nggak mau ya ini. Gets akar ya P sama dengan 1 P1A di sini P1A P1 apakah if PA1 oh scannya 2 oh P tadi ke copy P1 misalnya 2 ya ini milih ya kalau saya milih 1 tuh ya kali lagi ya misalnya oke saya milih 3 tuh masuk ke Newton kan ya ini kemudian dia kembali lagi. Nah apakah Anda akan menghitung akar kesamaan dengan metode lain? Misalnya tidak ya maka saya pilih 2 atau sebenarnya selain 1 ya tuh. Nah di sini analog dengan tadi ya di sini kembali ke fungsi akar. Tapi kalau mau saya sudah nggak nyoba untuk mencari integrasi enggak ya sudah berarti pilih 7 untuk keluar. Ya. Ponggo sedang analog dengan tadi ya kita terapkan ke fungsi akar. Ke fungsi utama. Nih tadi kan ini
Kalau keluar kan nanti ke fungsi akar tadi. Ini kalau balik ke fungsi ya, tadi mana? Ini ke main ya, dia kembali ke fungsi main nanti di sini nih. Sini fungsi main. Bentar. Karena sorry. Jadi ketika tadi saya milih 2, kan masuk ke sini nih. Ya, ke fungsi main. Nah, di sini kan. Tadi makanya kan milih lagi nih. Nah, ketika saya milih 6, kan masuk ke sini nih. Ya, keluar. Nah, harusnya N. Tapi tadi kemana tadi coba saya ulangkan ya. Mana tadi fungsinya? Saya aneh. Itu ya, misalnya masalah 2 ini udah saya keluar aja kan gitu ya. Ini pilih 2. Nah, kan masuk ke menu utama. Ini saya milih 7. Berarti kan keluar. Tuh. Loh, kok salah entry? 7 keluar loh ya. Bentar. Pilihannya sampai berapa sing ke menu ini? 7 tunggu sedang proses keluar. Udah bener ya? Keluar. Beri. Kemudian akhir apa? Kok Anda salah entry ya? Bentar. Ini ketika milih 7 kan mestinya kalau mengikuti flowchart ini, milih 7 kan di sini. 6, 7. Pilihannya ada berapa? 1. Langsung mau integrasi. Ini belum diedit ya. Makanya dia masuk salah soalnya ya. Sudah saya editnya. Ini kan tidak ada yang di sini nih. Program menunya ini off mesinnya, interpolasi. Ini persamaan diferensial kan nggak ada kita ya. Nggak ada, yang ini mestinya dibuang, interpolasi. Square diferensial ini nggak ada. Ini 6. Kita tidak mempelajari diferensial. Ada. Tapi ini default 6 itu keluar ya. Ini 6 keluar. 6 keluar, oke. Ini kesalahan dari awal ya. Saya lupa menghapus yang persamaan diferensial. Karena memang saya edit untuk tidak saya ajarkan ya. Itu mestinya kalau 3 semester baru. Di mata kuliah itu dulu 3 semester. Terus kemudian menjadi 2 semester, tapi dua teori, 3 praktek. Nah, sekarang 2 semester memang, tapi artinya 2 teori, 3 praktek kan berarti 5. Nah, sekarang 4. Nah, makanya dari semakin mampet ya. Ini ya, misalnya 2. Ya. Saya ini ya. Nah, ini kan ada pilihan Anda apa? Saya sudah pakai metode regulasi itu aja. Berarti kan saya pilih 2. Tuh. Enggak mau mencari integrasi numerik, tidak mau ke persamaan simultan, berarti kan keluar, berarti milih 6. Nah, kok salah entry lagi? Mestinya N lah. Ini tadi ya, akar min ya, ini sudah kita buang 1, 2, 3, 4, 5 masuk 6 kan sudah ke sini ya tadi. Nah, sudah keluar default ini loh, kok masuk ke min.
Padahal kan kalau ke sini Gates dia keluar dari suitcase, artinya ke sini loh. Tapi kok masuk ke menu salah entry. Artinya kan salah pilihan. Padahal ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi milih 6. Ya 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Milih 6 kan masuk sini. Ya, ini sudah masuk loh ya. Masuk ke sini nih. Untuk mengakhiri semua. Nah, ini Gates. Kemudian dia keluar itu default kan diakhiri dengan begini. Nah, dia mestinya dari sini terus masuk ke sini. Terus ketemu ini. Tapi ternyata ketika memilih 6 kok masuk ke sini. Oh, breaknya kehapus. Ya, ini loh, breaknya kehapus. Kalau kehapus, ya ini contohnya. Kalau kehapus, dia akan masuk ke suitcase berikutnya. Ya, kalau setiap cabang ini misalnya di sini ya, ini Anda lupa atau kehapus seperti kasus saya tadi, maka kalau milih misalnya PM-nya itu diisi 2, setelah ke integrasi, dia masuk ke pilihan ketiga, ke simultan, padahal harusnya kan keluar. Tapi karena ini nggak ada, ya ini nanti kasusnya tidak sengaja saya kehapus, makanya kok masuk ke sini. Gitu. Ya salah, kurang teliti. Tadi waktu nambah program tadi kehapus, ikut kehapus. Nah, sekarang saya milih ya, di 1, metodenya ya. Nah, tapi sudah saya tidak mau nyoba seksi, tidak mau nyoba ke Newton Raphson. Nah, ya ini berarti saya pilih 2. Masuk ke sini ya pilih 6 aja. Keluar. Ya, nah ini terapkan pada tiap-tiap percabangan tadi. Ya, misalnya yang saya coba lagi ya, yang integrasi ya. Ini tadi kan kita terapkan ke fungsi akar. Sini ya. Nah, ini kita copy aja. Ini copy mengcopy tetap nggak apa-apa, tapi digunakan untuk mengefisienkan pekerjaan kita. Jangan digunakan untuk ngopi pekerjaan temennya. Ya, kita terapkan ke fungsi integrasi. Ya. Nah, ini tadi. Sudah kita modif ya ini kan. Jadi nanti di sini kita masukkan tadi. Sama ya, hanya mungkin agar karena ini saya posisi menjelaskan, mungkin P1A-nya diganti dengan P2A misalnya, untuk membedakan aja dengan sebelumnya. Nah, ini kurang turun kayaknya. Kita blok aja cepat.
Ini ya, ini kemudian programnya sedikit ini. Ya. Nah, ini kalau kita terapkan pada integrasi monolit tinggal ngopi aja. Jadi saya sering mengatakan seorang programmer harus kreatif dalam membuat program ya, harus kreatif gini. Jadi jangan membuat semuanya dari awal. Ini kan sudah ada pilihan ini. Jadi copy aja, nanti hanya disesuaikan. Nah, ini kita terapkan pada integrasi kan. Nah, taruh di setelah switch case. Tuh. Coba nanti diteruskan sendiri ya, dan setelah ini mungkin perkuliahan akan kita sudahi ya, dan Anda meneruskan sendiri dengan komputernya masing-masing. Yang lagi semester ini adalah implementasi dari teori-teori yang kita pelajari di semester 1. Oh ini ya, tadi belum, saya lupa 2A ya, di sini nanti 2A ya, kita deklarasikan di sini. Oke, 2A. Ya, udah 0 ya. Nah, sekarang tadi diterapkan di metode integrasi numerik ini. Jadi ini pilih 2 tuh ya. Kalau misalnya saya milih metode Simpson, nah kan masuk ini metode Simpson tuh. Tapi ini nanti kan belum dimodif ya yang ini ya. Nah, kemudian ini ada apakah Anda mau menghitung akar bukan akar ya, tapi integrasi ya mestinya, nanti kita sesuaikan. Nah, kita sesuaikan dulu aja deh, biar nggak membingungkan. Tadi ke integrasi numerik ya. Ini integrasi ini. Tadi ini yang saya mau buang tuh yang ini. Nah, menghitung integral dengan metode lain, nah gitu mestinya ya. Oke, kalau yang ini tadi kan akar memang ya. Ya, oke. Tadi trapezida nanti dibuang ininya ya. Yang trapez ini biar nggak membingungkan, tekan sembarangan ini disesuaikan instruksinya. Nah, ini bolehlah ini dibuang aja ya, di off. Kan karena nanti ada pilihan di dalam integrasinya. Oh, ya, ini milih 2. Misalnya saya mempunyai suatu persamaan, saya akan menghitung nilai integral dari persamaan tersebut. Berarti kan 2. Nah, ini pilihannya adalah trapezida atau Simpson. Misalnya saya milih 2. Nah, ini masuk ke Simpson. Ya. Setelah itu, saya nyoba trapezida. Nah, ini. Apakah Anda mau menghitung integral dengan metode lain? Misalnya ya, maka saya pilih 1. Tuh. Ya. Tuh. Ya, disesuaikan. Sorry. Mestinya disesuaikan. Tadi kan pilihannya masih akar ya. Wah, integrasi mestinya ya ini loh,
Tadi kan ngopi aja. Lah ini mestinya integrasi. Pilihan anunya akar nih, balik lagi ke akar ya. Integrasi. Tadi pilihan Anda lagi. Bisa dihilangkan deh ini. Tadi mestinya disesuaikan dengan fungsi yang dipanggil, yang seharusnya dipanggil. Ya, ini tadi 2, ya misalnya tadi Simpson kan milih 2. Tuh. Masuk ke Simpson, terus nanti masuk ke scan FP2A tadi ya untuk memilih mau mengulang, misalnya mau ke trapezioida berarti pilih 2. Tuh ya. Kok caps? Apa sih? Kok kemin fungsi? Nah. Pilih 2 ya. Milih 1 wong iya kok ya apa sih? 2 ya, ini 2 ya, kemudian kan ini. Nah, ini mestinya kalau mau nyoba juga, kan ini sudah masuk ke Simpson. Mau ke trapezioida ya milihnya 1. Sorry, saya tadi milih 2. Ini udah ke akar loh ya. Ini milih 1. Yes. Masuk ke trapez ya. Kemudian, nah ini, sudah selesai, nggak mau ya udah keluar berarti ini 3. Nah 3 tadi kan masuk ke caps, soalnya instruksi soalnya masuk ke caps ke menu utama fungsi utama, jadi ya pilihannya ini ya tinggal milih 6 aja. Tuh ya. Nah ini terapkan nanti ke simultan, regresi, interpolasi ya. Tinggal ngopi-ngopi aja. Ngopi disesuaikan dengan pilihan yang dikehendaki. Oke ya. Ada yang mau tanya dengan ini? Ilmunya podo tapi diterapkan ke fungsi yang lain. Oke, ada yang mau tanya? Halo? Enggak nih jawab deh. Cukup jelas, Bu. Yang lainnya tidur apa nggak ngerti? Anda sudah dewasa, saya memperlakukan Anda dewasa. Saya memberikan kesempatan setiap kali saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ya. Belum nanti masuk ke metode ini masih implementasi dari instruksi suite case. Ya. Nah, nanti kalau sudah masuk hari Kamis ya, kita akan mempelajari ini nih. Mempelajari metode biseksi. Nanti setiap minggu kita belajar tentang metode. Misalnya ya, minggu depan itu ini. Ya, minggu depan, besok Kamis. Ini biseksi. Tapi main fungsi dulu. Kalau programnya udah benar, baru nanti kita konversi main fungsi yang di dalamnya metode biseksi, kita konversi menjadi suatu fungsi yang namanya biseksi. Di dalamnya adalah metode biseksi gitu. Sengaja saya tidak langsung ke sini karena nanti kalau di sini dari awal itu bisa kalau ada error kan bolak-balik gitu, harus milih akar masuk lagi kan gitu, enggak kayak gitu. Jadi kita pastikan nanti metode biseksi itu benar, baru setelah benar kita masukkan ke program menu kita, gitu loh ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya ya Anda teruskan sendiri. Ya udah kayak gitu. Tolong PJ-nya memimpin doa.
Untuk mengakhiri kuliah kita pada malam hari ini, marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, alhamdulillah perkuliahan bisa berjalan dengan tanpa ada halangan sinyal ya. Sekali lagi saya pesan ke Anda sudah mahasiswa semester 2, masa adaptasinya cukup 1 semester aja, Anda harus berjuang untuk menguasai materi ya. Gimana caranya lah ya, dulu saya juga nggak bisa loh. Saya lulus pemrograman nggak bisa, artinya enggak ya, paling penguasaan saya 50%, 60% lah ya. Terus saya kejar ya, karena nggak punya komputer ya. Komputer barang mahal, belum ada laptop. Tapi gimana caranya ya, belajar berjuang lah ya, jungkir balik lah. Pokoknya saya jungkir balik, nggak karu-karuan lah ya. Anda bisa membuka Google, kalau saya kan harus ke perpustakaan, minjem sana, minjem sini, ke perpustakaan, terus mempelajari sendiri, dan lain-lain. Ya, jadi saya harap Anda berusaha lah. Ya, saya mengharap sekali Anda berlaku dewasa. Nanti kalau Anda enak-enakan di awal, ya nanti kalau lulus tambah repot ya, namanya nggak menguasai. Jadi alumni teknik ya, di ITB, di ITS ya, yang saya tahu itu harus menguasai bahasa pemrograman. Nah, ini saya memilihkan Anda dengan bahasa C yang penerapannya ini untuk mempertajam gitu ya, memperdalam ilmu bahasa pemrogramannya melalui ini. Dan pengalaman pribadi saya, begitu saya mempelajari ini dulu, pemahaman pemrograman saya semakin kuat. Memang ya, ini nanti logika Anda itu diaduk-aduk lah istilahnya. Diaduk-aduk sedemikian rupa sehingga kalau nggak sungguh-sungguh ya dijamin tambah bingung gitu ya. Tapi kan nggak bisa milih ya. Materi ini nggak bisa dipilih karena ini ilmu dasar ya. Oke, Anda teruskan ya nanti pada minggu ke-5 nanti saya ajarkan bagaimana min fungsi yang sudah benar, yang isinya adalah metode biseksi, kita konversi, kita masukkan di ya fungsi biseksi dalam program menu kita gitu. Oke, saya kira saya akhiri dulu perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Budi. Izin live Bu. Ya, silakan. Izin keluar. Terima kasih Bu. Ya.